Mau lanjut lagi? Mau sampai jam berapa? Sampai subuh? Waduh. Ini ketahuan semuanya jomblo, nggak ada istrinya ini. Pasti nggak punya suami, nggak punya istri, jadi nggak ada yang nungguin di rumah. Sebelum kita lanjut sholawatan sampai subuh, biar hati kita adem, marilah kita dengarkan bersama siraman rohani mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Khadimul Masjid, Khadimul Majlis Al-Ba'alawi Al-Habib Mustafa bin Umar Al-Idrus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa muqtadana wa mustafana Muhammad khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa sahibil hujajil qati'ati wal barahin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-akramin wa tabi'ina lahum bi ihsanin min yawmina hadha ila yawmil liqa'i wad din. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada munsyid kita Al-Habib Ahmad bin Mustafa Al-Haddar, Al-Habib Reza Ba'bud. Yang saya hormati kepada beliau Ketua MWCNU Kiai Abdul Khalik. Yang saya hormati kepada Kiai Asikin, Kiai Khatim, dan segenap daripada takmir Masjid Darussalam. Dan tak lupa yang saya hormati kepada seluruh pejabat daripada pemerintah, baik sipil ataupun militer, khususnya kepada Bapak Kapolsek, Bapak Kades Abdul Ghahar, yang dirahmati oleh Allah, segenap daripada anggota Banser, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta-pecinta daripada salawat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantunan qasidah-qasidah yang siap untuk mendengarkan berasik ria pada malam hari ini sampai subuh tadi kelihatannya. Alhamdulillah, saya bersyukur kalau begitu. Kenapa? Ya, saya tidak termasuk yang ikut qasidah. Saya bukan munsyid, Beb. Ya, jadi alhamdulillah, mungkin nanti setelah saya ceramah saya bisa pulang ini. Kalau Habib sampai besok nggak apa-apa, Beb. Boleh nginep di Lamongan, boleh. Kalau perlu disiapkan tempat hotel sekaligus, kalau mau kawin juga bisa, Beb. Siap ya? Siap ya? Siap untuk menyiapkan beliau. Beliau memang kalau tadi dikatakan banyak yang jomblo, beliau adalah bapak jomblo. Karena beliau belum menikah. Ya, belum menikah. Beb, ini langsung FB-nya rame ini, Beb, besok, Beb. Instagramnya rame. Ya, saya akan buat siapa saja yang mau daftar, ya, boleh nanti. Siap. Saya yang tuliskan, saya nanti yang akan memperlihatkan kepada beliau. Ya, tapi tetap yang menikahkan adalah ayah beliau, ya. Kalau disetujui ya setuju.
Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalik ini sebetulnya. Para hadirat dan hadirin, karena di depan saya ini adalah hadirat semua. Kalau hadirin sebelah sana, untung yang sana itu tadi enggak ada lampunya. Lebih baik yang sini saja yang ada lampunya. Kalau yang situ mau pulang, pulang aja nggak apa-apa. Iya. Ini panitianya bagus, ini pintar ini, ya karena yang semangat yang sebelah sini, ya yang teriak sebelah sini, situ bendera aja begini, orangnya nggak kelihatan. Masya Allah, yang penting berkah, yang penting berkah solawatan, ya karena kita ingin dalam acara solawatan yang seperti begini ini adalah salah satu di antara sarana dan prasarana yang dijadikan oleh mereka para ulama untuk meleburkan dosa. Ya pantaslah. Ya kumpulan seperti begini ini adalah kumpulan untuk menghancurkan, meniadakan, mematikan daripada bakteri-bakteri dosa yang sering menggerogoti daripada diri kita. Ya. Karena bakteri-bakteri daripada dosa yang sering menggerogoti daripada diri kita itu akan menyebabkan ke dalam hati kita ini tertutup. Tertutup apa? Tertutup untuk melaksanakan yang namanya kebaikan. Kalla balrana ala gulubihim makanu yaksimun. Sesungguhnya yang membuat daripada hati itu akan tertutup, dinasehati tidak mau, ya diberikan sedikit wejangan tidak mau, ya diberikan hadis-hadis Nabi Muhammad tidak mau, dibacakan daripada Al-Quran tidak mau. Itu adalah sebab karena terlalu banyak yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak ini zaman sekarang. Ya, banyak sekarang kalau dikasih ceramah, dikasih nasihat, dikasih ya sedikit masukan-masukan hati nggak mau dia itu. Itu karena sebab apa? Pasti orang-orang seperti begini itu adalah karena sebab terlalu banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dengan adanya majelis ini sedikit demi sedikit, mungkin pada saat ini ya kita tidak mendapatkan daripada perenungan daripada hati kita untuk menjadi lebih subur. Insya Allah dengan sedikit demi sedikit hadir dan selalu hadir, hadir dan selalu hadir, insya Allah akan mengalir yang namanya rahmat dan ampunan dari Allah. Cuman satu saja. Ini saya ingin sampaikan cuman satu nasihatnya saja. Direnungi, saya tidak akan panjang karena memang saya mau pulang, yang panjang Habib Ahmad memang. Beb, nggak apa-apa kan Beb? Tadi satu mobil gampang Beb, besok nanti diantarkan kok. Ya, satu nasihat dari saya yang ingin saya sampaikan untuk supaya ketika hadir dalam majelis ini Anda termasuk daripada kita semua, termasuk daripada orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Apa itu? Kalau hadir dalam majelis ini, Allah akan turunkan rahmat, Allah akan turunkan maghfirah, dan Allah akan ampuni daripada dosa kita apabila kita itu mengaku di depan Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis ini kita mengaku banyak dosa. Harus ngaku dulu. Kalau orang mau dapatkan ampunan itu harus ngaku banyak dosanya. Ya, saya tanya ini, ya, para hadirin, hadirat, hari ini yang tidak berdosa ada tidak? Yang tidak berdosa ada tidak? Yang tidak berdosa angkat tangan. Yang tidak berdosa angkat tangan.
Sing di gak ketok. Iki ketok iki. Iku gak ketok iku, masih ketok gak arep tak ketok mbak aku. Kalau yang banyak dosanya siapa? Ayo, yang banyak dosanya angkat tangan. Oh iya ketok iku. Sing kene gak ketok iku akeh. Lulu akeh nih lho. Emang dusot tak sebelah ngono iku. Ya kita semuanya banyak dosanya. Saya juga angkat tangan kok. Saya juga banyak dosanya. Ya, untuk pertama kali kita diterima dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ampunan dan dosa, kita itu harus mengaku di depan Allah Subhanahu wa taala berdosa. Kalau kita hadir ingin taubat istighfar dengan kalimat astaghfirullahaladzim, sholawat, tapi kita tidak pernah merasa bahwa diri kita berdosa, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok itu yang namanya iblis. Tengok yang namanya iblis. Tahu tidak iblis? Tahu tidak? Sing sebelahku mesti ngerti ku. Akeh ku kanca iku. Oh gak ketok lho, gak ketok. Yang namanya iblis itu, iblis itu adalah satu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dia melakukan satu dosa tapi dia tidak pernah mengatakan bahwa dirinya berdosa. Itu iblis. Dia berdosa kepada Allah tapi dia tidak merasa berdosa di depan Allah. Oleh karena itu sampai sekarang iblis itu tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah memerintahkan kepada iblis dan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, para malaikat semuanya sujud kecuali yang namanya iblis. Ketika iblis tidak sujud, Allah berkata kepada iblis, "Wahai iblis, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjud?" Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau atau enggan untuk sujud? Lima khalaqtu biyadai, bukankah aku telah menciptakan kamu dengan kedua tanganku, ini kata Allah. Astakbarta am takuna minal alim. Apakah engkau ini adalah congkak sombong atau kamu merasa lebih tinggi daripada Adam? Kemudian dia berkata, qala ana khairun minhu khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Saya lebih baik ya Allah daripada Adam. Ya, engkau ciptakan Adam itu dari tanah sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Jadi dia tidak pernah berdosa, tidak pernah merasa berdosa. Disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mau. Allah Subhanahu wa taala murka. Makanya sampai sekarang iblis itu taubatnya tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah itu iblis mau taubat kepada Allah. Iblis itu pernah mau taubat. Ya. Enak ya kalau iblis itu tadi taubat ya. Enak ya. Enak ya, yang ikut sholawatan banyak. Ya. Yang hadir sholawatan banyak. Salah satu di antara musuh kita hilang. Ya. Kalau sudah iblis itu tadi tobat, tidak ada mungkin kemaksiatan akan berkurang 90%. Iblis pernah tobat, minta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Nabi Musa ketika akan naik ke atas daripada Tur Sina, itu berbincang-bincang dengan Allah, dihadang di tengah jalan oleh iblis. Akhirnya iblis berkata kepada Nabi Musa, Musa, apakah engkau mengenal diriku? Kata Nabi Musa, tidak. Siapa kamu? Saya adalah iblis. Saya ingin kamu naik ke atas sana, kamu sampaikan pesan dari saya. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hambanya yang bernama iblis ingin bertobat kepada Allah. Wah, kata Nabi Musa, ini kabar gembira ini.
Kalau seandainya iblis tobat, wah kabar gembira bagi daripada seluruh umat manusia. Naik Nabi Musa ke atas dengan hati yang riang gembira. Sampai ke atas berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau bercakap-cakap. Ketika itu beliau lupa. Ya, ketika sudah ketemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa lupa dengan yang namanya pesan iblis bahwa iblis akan bertaubat. Maklumlah, namanya Nabi Musa bertemu dengan kekasih yang paling dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lali kabeh, Bu. Ya, sama seperti orang-orang yang lagi cinta mencintai gitu ya. Kadang-kadang SMS pakai WA sampai pagi pun betah. Ya. Kadang-kadang Habib Ahmad Sholawatan itu pada main HP semua. Ya, lagi chattingan dengan yang sebelah sana. Padahal yang sebelah sana tidak kelihatan. Masih diajak chattingan saja. Ya. Sampai subuh, sampai pagi lupa semuanya. Kalau orang lagi berpacaran lupa semuanya, seakan-akan dunia milik kita berdua. Aku gak ngomong bekon, sebelah kono meneng ae. Yang sebelah sana nggak pernah merasakan, jadi kasih. Ya begitulah orang yang saling mencintai bertemu dengan Allah, lupa pesan daripada iblis. Akhirnya ketika akan turun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, apa pesan? Kamu tadi di tengah jalan kan dipesani, oh ya ya Allah ada kabar gembira." Apa? Iblis ingin bertobat. Setelah itu, ya, subhanallah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, aku terima daripada tobat iblis." Gampang, saya terima, aku terima seluruh daripada tobat siapapun yang datang kepadaku, cuma satu syaratnya. Apa ya Allah? Sampaikan kepada iblis, perintahkan kepadanya untuk sujud kepada kuburannya Adam. Kalau dia mau sujud kepada kuburannya Adam, aku akan terima daripada terima tobatnya tersebut. Aku ampuni daripada dosanya. Akhirnya kata Nabi Musa, "Ya Allah, ini adalah syarat gampang, ini mudah, tinggal sujud saja kuburannya Adam langsung diterima." Sampaikan kepada iblis. Turun Nabi Musa. Sampai di bawah dihadang oleh iblis. Kemudian iblis bertanya, "Hei Musa, bagaimana kabar? Apakah tobat saya diterima?" Kata Nabi Musa sambil beliau tertawa, ya, tersenyum, dia berkata, "Hei iblis, diterima tobatmu, iblis." Rame ae. Lah kok sing petek lah sebelah kono iku iblis nek mburi iblis. Jenenge setan iku lak remeng-remeng ngono Pak nggih. Remeng. Remeng. Ya, sakti tapi iblis iku sakti enggak? Sakti ya? Iso meluk enggak? Iso meluk ya? Iso gak ketok ya? Sampai nek kanca ambek iblis sugih-sugih. Toyol iku toyol. Ya, iku anak buah iblis iku. Dadi sing doan-doan dhuwit iku berarti anak buahe. Sapa sing gak ada dhuwit? Siapa yang gak ada dhuwit? Sing doyan dhuwit ngacung tangan sing doyan. Akeh pisan anak buah iki. Tak mau lihat aku anak buah malaikat aku iki. Akhirnya itu iblis bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Musa, bagaimana kabar tobat saya?" Kata Nabi Musa, "Gampang iblis, diterima oleh Allah." Kata si iblis, "Betul diterima?" "Iya diterima. Cuma satu syaratnya." "Apa wahai Musa?" "Kamu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud di depan kuburannya Adam."
Apa jawaban iblis? Kata iblis, "Hei Musa, waktu Adam masih hidup di surga, aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud. Aku tidak mau. Apalagi Adam sudah jadi bangkai, masa aku diperintahkan untuk sujud? Adam masih hidup, ya, aku diperintahkan untuk sujud, aku tidak mau. Apalagi Adam sudah jadi bangkai. Pasti saya tidak akan mau, wahai Musa. Katakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Ini contoh daripada orang makhluk Allah yang tidak pernah merasa bahwa dirinya bersalah kepada Allah. Dia itu bersalah. Dia diperintahkan oleh Allah, tidak mau mematuhi daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak merasa bersalah. Orang yang seperti ini tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud di kuburan Adam, bukan untuk menyembah Adam, akan tetapi untuk memperingatkan kepada iblis, "Hai iblis, ketahuilah kamu ini bersalah di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akui daripada dosa kamu, sujudlah kepada Adam, selesai. Aku tidak memerintahkan kamu bahkan membandingkan diri kamu dengan yang namanya Adam. Tapi aku ingin kamu akui bahwa kamu telah bersalah kepada diriku karena tidak mau untuk menurut kepada aku. Oleh karena itu ikhwani rahimakumullah, jadikan daripada ajang ini adalah ajang untuk peleburan dari yang namanya dosa. Dengan cara apa? Dengan kita mengaku banyak dosa di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan diri kita itu gengsi di depan Allah. Jangan jadikan diri kita itu merasa saya wah di depan Allah. Kamu tidak akan mendapatkan apapun walaupun kamu 1000 kali duduk di dalam majelis yang ada seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini insya Allah meleburkan daripada dosa-dosa kita. Orang-orang baik yang ada di sekitar kita insya Allah akan menularkan, ya, orang-orang yang banyak malaikatnya insya Allah akan menularkan kebaikan kepada mereka-mereka yang hadir, dan masih di antara mereka ada di dalam diri mereka iblis-iblis yang berkeliaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan daripada berkah dalam majlis ini, dan mudah-mudahan insya Allah ini akan menambah daripada aman neraca daripada kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir, wallahu a'lam bissawab. Wayahe apa? Hah? Wayahe HP. Oh nggih. Tadi kita dengarkan bersama Mau'idah Habib Mustafa ini menyalahkan pria kebanyakan, ya. Dan memang betul. Karena memang laki-laki itu selalu salah. Laki-laki selalu salah. Dimanapun kita bakal selalu disalahkan. Betul apa enggak? Makanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi mudah-mudahan seperti yang disampaikan beliau tadi, mudah-mudahan dengan hadirnya kita setiap hari istiqomah mungkin hadir dalam majelis-majelis salawat, majelis maulid, maka insya Allah hadirnya kita ini dapat memberikan rahmat hidayah bagi diri kita sendiri, sehingga setan-setan yang dekat sama kita akan jauh dan digantikan dengan malaikat. Amin Allahumma amin. Coba saya minta semua dikeluarkan handphonenya. Wah, wis wayai. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Namat a'yuni yawma namat wal haninu nama rahatah tawini ruyak ya Rasulullah. Semua
Saya minta semangat kita lantunkan bersama qasidah Ya Lal Watan. Ya Lal Watan, Ya Lal Watan, Ya Lal Watan, Hubbul Watan minal iman, wa la takun minal hirman. Himadu Ya Lal Watan, Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal hirman. Inhadu ya lal watan, Indonesia miladi, anta unwan faqamah, kullu man yahdika yawma qamihayyan qahimama, kullu man yahdika yawma qamihayyan qahimama. Jangan halangkan nasibmu, bakitlah bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bakitlah bangsaku. Indonesia, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Apa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, semuanya kurang keras. Inhadu Ya Lal Watan, Ya Lal Watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman wa la takun